Wa an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abi Sa'id, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man radiya billahi rabbah, barang siapa yang rela Allah sebagai Tuhannya. Apa makna radiya billahi rabbah? Ya iman, meyakini, patuh, ridho. Ridho mencakup makna yang luas sekali. Jangan hanya sekedar kalimat yang diucap setiap, aku rela Allah sebagai Tuhanku. Rela kepada Tuhan beda rela dengan manusia. Rela kepada Tuhan itu mengakui iman, meyakini Allah sebagai Tuhan. Allah yang menciptakan kita. Allah zat yang maha kuasa, zat yang layak disembah. Itu ridho. Wabil islami dina, dan ridho Islam sebagai agama. Lagi-lagi makna ridho menerima sebagai agama lalu patuh dan mengikutinya. Bukan sekedar mengucapkan kalimat ridho, raditu billahi rabba bil islami dina. Wabi Muhammadin rasulah, sallallahu alaihi wasallam rasulah. Dan ridho Nabi Muhammad sebagai utusan. Ridho meyakini, menerima. Sebab meyakini saja tidak menerima belum. Sehingga kalimat ridho lebih dalam lagi dari sekedar meyakini di sini. Sebab Abu Jahal juga yakin kok Nabi sebagai Nabi. Cuman nggak bisa pasrah, nggak bisa nerima Nabi. Ada kesombongan di dalam dirinya. Sehingga setelah iman ada kepasrahan, nerima. Wajibat lahul jannatu, maka dia berhak atau wajib. Dalam makna wajib di sini adalah janji Allah, bahasanya ia akan dapatkan surga. Ya, ridho. Tentunya maknanya kan tadi kita hadirkan, bukan sekedar mengucapkan aku ridho. Ridho kepada Allah tapi ridho tidak. Ridho dengan lesannya tapi tidak ridho Allah sebagai zat yang layak disembah, kemudian dia tidak menyembahnya. Bohong dia. Ridho kepada Allah sebagai sang pencipta, tapi masih meyakini ada selain Allah yang menciptakan, menyekutukan, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah makna keimanan. Makna keimanan. Maka surgalah imbalan bagi orang tersebut. Fa'ajiba laha Abu Sa'id. Abu Sa'id terheran-heran dengan kalimat subhanallah, pendek tapi padat. Cukup begitu surga. A'idha ya alayya ya Rasulullah. Ulangi untuk kami ya Rasulullah kalimat yang Anda ucapkan, yang engkau ucapkan ya Rasulullah. Fa'adaha alaihi, kemudian Nabi mengulanginya. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina bi sayyidina Muhammadin nabi rasula wajabatil jannatu. Diulang. Tapi Nabi menambahkan, wa ukhra, ada lagi selain itu. Bukan sekedar orang itu impiannya masuk surga. Tapi kita diajari untuk terus meningkatkan kualitas diri. Setelah di surga ada tingkatan-tingkatan surga. Wa ukhra, ada lagi amalan lain. Ada lagi hal lain, sesuatu yang lainnya. Yarfa'ullahu biha mi'ata darajatin. Allah akan angkat di surga 100 derajat. Fil jannati, di surga. Ma baina kulli darajataini, antara satu derajat dengan derajat berikutnya itu adalah maka ma baina sama'i wal ardi, antara langit dengan bumi. Pangkat, artinya ada lagi. Jadi kalau tadi orang ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, kemudian dia patuh tunduk kepada hukum-hukumnya, itu Nabi Muhammad sebagai utusan menyelamatkan dia dari neraka, masuk surga. Tapi surganya tidak tahu di mana saja. Tapi biarpun di mana saja tetap surga.
Tapi pun Nabi mengajarkan kepada kita kalau minta surga jangan ya Allah, yang penting saya tidak masuk neraka deh, taruh di teras surga nggak apa-apa. Jangan ngomong gitu, minta surga yang paling tinggi. Minta surga yang paling tinggi. Kalau minta surga, mintalah Firdaus kata Nabi. Surga tertinggi, terluas. Nah, kemudian diberi kabar oleh Nabi ada hal lain lagi yang menjadikan sebab terangkat derajat. Sampai 100 kali tingkat. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Yang engkau sebutkan menjadi sebab orang terangkat derajatnya sampai 100 kali lipat, 100 kali derajat. Qala al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Subhanallah, jihad di jalan Allah pangkat tinggi. Sehingga orang yang betul-betul sudah, ini ada sambungannya. Yang benar-benar raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin rasulah, maka mendengar surat jihad pasti dia akan meluncur, bergegas. Bergegas. Sampai dalam kisah ini ada seorang laki-laki mendengar ini langsung dia minta diperdengarkan lagi. Tidak mendengar langsung dari Nabi. Aku dengar Nabi pernah mendengar, mengatakan, bersabda semacam itu. Apakah betul? Betul. Coba ulang. Diulang lagi oleh sahabat tersebut, langsung dia dipecahkan pembungkus pedangnya. Dibuang, langsung dia keluar. Aku tidak akan pulang kecuali aku mati. Begitu dahsyat kerinduannya kepada surga. Dari mana kerinduan itu muncul? Dari raditu billahi robba dulu dong. Wabil islami dina. Jadi kekuatan imannya menghantarkan orang untuk bisa berjuang karena Allah. Sehingga itulah orang yang mendapatkan pangkat tinggi. Al-jihadu fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Dan benar-benar mereka menikmati dengan jihad. Enggak boleh jihad nangis, termasuk perempuan-perempuan protes juga ingin jihad, tapi Nabi menjawab jihadmu adalah berbeda. Di rumahmu dengan melahirkan dan sebagainya, mati syahid. Jihad yang wanita beda. Berat wanita. Wanita adalah yang mencetak para mujahidin. Sehingga wanita itu kan kerinduan. Ya Rasulullah, enak sekali laki-laki surga, perang surga. Bagaimana kami dengan perempuan? Ternyata kabar banyak, kabar gembira untuk perempuan banyak nilai jihad yang bisa didapat biarpun mereka hanya di dalam rumahnya sendiri. Pengabdian kepada anak-anak dan keluarganya, termasuk waktu melahirkan. Kalau mati, mati syahid. Jadi itu pun nggak bisa diminta ya. Ada orang minta, ya Allah saya pengen melahirkan mati. Enggak, sampai anaknya 12, mungkin 15, nggak mati-mati. Ada. Coba ada anaknya 16, 12. Kalau belum waktunya enggak. Ada pada zaman Nabi orang begitu, ya Rasulullah aku ingin mati di jihad di jalan Allah. Peranglah kau. Berperang di barisan paling depan dan paling berani. Nebas lawan das. Selesai perang dia selamat. Ya Rasulullah saya belum mati. Ya sudah, nanti perang lagi. Perang lagi, enggak mati-mati. Sampai perang lagi ngadu, ya Rasulullah saya belum mati. Ya memang kalau belum waktunya mati enggak bisa mati. Begitu. Bunuh diri nggak boleh, nyerahkan ini lo penggal saya, nggak begitu. Berjihad, jihad itu perang. Baik, luar biasa jihad. Jadi jihad yang kaum pria semacam itu. Kemudian nanti ada memang laki-laki yang dimaafkan dalam berjihad, ya mungkin karena lemah, sudah tua dan sebagainya. Ada cacat yang merepotkan untuk bisa lincah di dalam peperangan, seperti pincang dan lain sebagainya. Ini diizinkan untuk tidak berperang. Baik, ada pun wanita babnya beda. Jihadnya wanita bukan di medan laga. Uruya an Amri ibn Abbasah an Nabi, dari Sayyidina Amr bin Abbasah dari Nabi SAW qala man qatala fi sabilillah, barang siapa berperang di jalan Allah fa qanaqatin, hanya sebentar saja. Jadi meres onta, meres, kalau ada meres susu selesai, meres lagi. Itu waktunya gambaran. Kalau ada orang berjihad biarpun sebentar. Jangan makna sebentar kan pengen ada ukurannya. Aku sebentar tinggal di Cirebon. Berapa tahun? Tergantung orangnya. Bandingannya misalnya di Surabaya 5 tahun. Terus di Bogor 5 tahun. Terus di Cirebon saya sebentar. Berapa? 1 tahun. Nah bandingannya kan gitu. Tapi kalau orang nggak pernah keluar pergian, wah,
Sudah lama di sini nggak pulang-pulang, berapa hari sini? Sudah 12 hari, baru 12 hari kan? Jadi ukuran lama tidak lama ini adalah perlu ada standar, paling tidak cara ngukur dah. Lah Nabi menggambarkan, fakanakah ini adalah orang meras onta itu sebentar sekali. Diperes berhenti, diperes lagi, sangat singkat. Gambaran, barang siapa yang jihad biarpun sebentar kok berhenti perangnya. Haramallahu ala wajhihin nar. Allah mengharamkan wajahnya masuk api neraka. Subhanallah, karena sudah masuk medan kemuliaan, biarpun hanya sesaat. Ini bicara tentang keutamaan jihad di jalan Allah. Dan terus, jihad ini adalah harus selalu ada, semangat jihad ada di dalam hati kita. Dan terus ada himbauan-himbauan, sehingga sampai hal-hal yang mendukung urusan perjihatan ini adalah dianjurkan untuk menjadikan seorang mukmin yang kuat, main pedang, main panah, itu tetap dianjurkan, main kuda, bahkan miara kuda sendiri Nabi menyebutkan ada di ubun-ubun kuda ada keberkahan. Jadi miara kuda ini adalah dianjurkan, di ubun-ubunnya ada keberkahan. Tujuannya apa? Agar kita itu tidak lupa dengan jihad. Ya, faham makna jihad itu bukan memerangi lawan, akan menjaga. Itu harus pahamnya. Jihad itu dalam Islam menjaga, bukan menghancurkan. Sehingga kalau ada orang nggak ganggu, nggak boleh kita ganggu. Maka di saat mereka mengganggu, maka kita berjihad. Sehingga jihad ini adalah makanya untuk menjaga. Sehingga negara besar dimanapun, negara hebat, tetap hari ini ada latihan perang, tetap ada. Bukan mereka ingin berperang, akan tapi menjaga negaranya. Sama, dalam Islam ya seperti itu, menjaga. Sehingga segala sesuatu yang ada hubungannya dengan penjagaan terhadap bumi pertiwi, kepada rambu-rambu hidup, peraturan agama, kemudian kepada bangsa, maka ini dianjurkan sunnah. Segala yang membangun kekuatan. Sehingga bela diri pun juga termasuk dianjurkan sunnah. Bela diri yang memang untuk bisa berperang, untuk memusuh, untuk merang lawan. Termasuk pada akhirnya tadi kita kembangkan kepada hal-hal yang sifatnya modern. Perang kita sudah tidak lagi dengan senjata, mungkin dengan bermacam-macam alat, teknologi. Maka kita menggunakan teknologi menjadi wajib. Sehingga anak-anak bangsa ini harus bisa belajar teknologi supaya memprotek, mengantisipasi supaya tidak dirusak oleh bangsa-bangsa yang memusuhi kita atau agama yang memusuhi kita melalui teknologi, kecanggihan teknologi. Maka jihad melalui teknologi menjadi wajib. Belajar ilmu itu menjadi wajib. Makanya anak-anakku semuanya, yang muda-muda, yang di kampus-kampus, yang sekarang menekuni dunia teknologi dan lainnya, maka niatkan jihad untuk menjaga Islam. Mungkin pakar atom karena anakku semuanya yang muda-muda, kalian adalah menekuni dunia itu, tapi tolong lintaskan di hatimu untuk menjaga agama, menjaga negeri ini. Maka sepanjang kalian menuntut ilmu di kampus itu punya nilai ibadah, bukan terlintas hanya urusan uang, materi. Nanti akan disebutkan memang uang kita cari, tapi tolong kuatkan tujuan akhirat. Nanti akan disebutkan pembahasan di selanjutnya, di hadis selanjutnya. Kemudian hadis selanjutnya bunyinya begini. Sami itu an Abi Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari qala. Dari Abi Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari qala, beliau berkata, Sami itu Abi, aku mendengar dari Abi Musa, ayahku, wa huwa bi hadratil aduwi, beliau di hadapan lawan, yaqulu dan berkata di hadapan musuh. Qala Rasulullah SAW bersabda, inna abwabal jannati tahta dilalis suyuf. Nabi menyebutkan bahwasanya surga itu adalah di bawah bayang-bayang pedang. Nah, ini memahami hadis semacam ini kadang dipakai oleh orang yang memang membenci Islam, mencari hadis-hadis yang seolah-olah Islam itu ekstrim. Sehingga menuduh yang dimakan Nabi Muhammad itu adalah dari hasil perang. Coba, ini kan disuarakan oleh Abi Musa al-Asy'ari sendiri kapan? Di saat peperangan. Artinya apa? Ini bukan kita mengajari orang membuat ekspansi atau perluasan negeri dengan berperang, tidak.
Lalu mengatakan Islam tersebar dengan pedang, dengan pedang, dengan pedang. Oh bukan, pedang itu dikeluarkan nanti setelah tidak bisa dengan negosiasi, dengan diskusi, dengan di meja permusyawarahan. Baru nanti pedang bermain. Itu pun setelah terjadi kezaliman kepada salah satu unsur sebuah tatanan dalam negara, yaitu bangsa, kemudian bumi pertiwi dan undang-undang di dalamnya. Kan begitu. Selagi tidak karena itu nggak ada di dalam Islam. Biarpun mungkin ada orang yang salah tiba-tiba Islam menyerang, itu adalah kesalahan pelakunya bukan kesalahan Islam. Islam rambu-rambu. Dan ini dilakukan apa? Ini pasukan di hadapan. Memberi motivasi dan Nabi menyebutkan surga. Pedangmu kau gerakkan, jangan diam. Memberi motivasi dalam keadaan sudah di dalam peperangan. Bukan kita nanti lagi enak-enak kemudian itu serang itu orang. Pedangmu itu harus kau pakai bunuh orang. Ya nggak boleh. Sehingga kalau mengambil satu hadis harus padukan dengan hadis yang lain. Sehingga betul-betul di luar Islam sana kadang-kadang ada orang mengumpulkan hadis perang. Tuh lihat Islam, dikit-dikit ngajak perang. Sementara kita tidak diperkenankan. Yang diperkenankan yang diperintahkan kita diperintahkan untuk memerangi orang yang memerangi kita. Mengganggu kita. Maka hadis-hadis semacam ini kadang dicomot. Inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf. Mana? Sesungguhnya surga adalah di bawah bayang-bayang pedang. Mana itu negara Islam ngajari damai dan sebagainya. Surganya saja pakai pedang terus. Dikit-dikit pedang. Lah ini fitnah yang dihembuskan oleh mereka. Dan ini keadaan waktu ngomong di mana ini? Abu Musa cerita di Medan Laga. Di Medan Laga. Pokok marujulun, kemudian seorang laki-laki yang semula itu kayaknya setengah ragu-ragu atau bagaimana. Rathul hayati modelnya si compang-camping, nggak meyakinkan amat. Bukan seperti mungkin tentara yang sudah latihan bertahun-tahun, keker begitu lihat. Ya biasa, faqala ya Abu Musa. Wahai Abu Musa al-Asy'ari. A'anta sami'ta Rasulullah yaqulu hadza? Kau sendiri dengar Nabi ngomong itu? Qala, "Na'am, aku dengar Nabi mengucapkan itu." Faraja ila ashabihi, kemudian dia kembali kepada sahabatnya, ngomong kepada teman-teman. Faqala, "Iqra' alaikumussalam." Oke, assalamualaikum. Saya mengucap salam. Salam untuk kalian semuanya. Tsumma kasara. Keselamatan buat kalian semua wahai teman-temanku. Kesejahteraan buat kalian wahai teman-temanku. Kemudian memecahkan kasara jafna sayfihi, kemudian dia memecahkan pembungkus pedangnya. Dipecahkan. Fa'alqahu dilempar. Tsumma masya bi sayfi ilal adu, kemudian berjalan melangkah ke lawan. Wa daraba bihi, dengan semangatnya menebas leher-leher lawan. Hatta kutil, sampai dia mati. Rawahu Muslim at-Tirmidzi, hadis riwayat Muslim at-Tirmidzi. Wa ghairuhuma. Jafnus sayfi bi fathil jim wa iskanil fa'i jaf wa qirabahu wadahnya. Baik. Hadis selanjutnya an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sa'atan tuftahu fihi ma abwabus sama. Dua waktu yang pintu langit dibuka. Sama itu ketinggian, maksudnya pintu langit ini maksudnya doa dikabul. Jadi kalau pintu langit itu adalah ibarat tentang doa. Doa dikabul. Jadi kalau misalnya ibumu adalah pintu surgamu, bukan begitu, oh pintu surgaku kayak ibuku, bukan begitu. Anda tidak paham makna itu. Pintu surgamu lah maknanya begitu. Bukan begitu. Akan tapi pengkabulan doa dalam dua keadaan. Waqallama turaddu, sedikit sekali ditolak doa di saat itu. Maksud hampir tidak ada doa yang ditolak oleh Allah jika dipanjatkan di saat itu, di dua waktu tersebut. Ala da'in waqallama turaddu ala da'in da'watuhu. Jadi hampir tidak pernah ditolak seorang yang berdoa dari doa-doanya ditolak itu. Kapan? Pertama adalah inda hudurin nidai. Tatkala seruan azan itu ada. Makanya habis azan itu dianjurkan untuk berdoa. Ini ada doa yang sangat dikabul. Dan Allah Maha Kasih, sebetulnya nanti banyak ada saat-saat yang dikabul doa. Sehingga dalam kajian yang pernah kita sampaikan bagaimana agar doa dikabul oleh Allah,
kita memperhatikan beberapa hal. Pertama adalah doa yang kita panjatkan, doa dari Nabi, kemudian doa-doa yang kemudian dengan cara berdoa yang khusyuk, kemudian ada lagi apa itu? Syarat apa? Anjuran-anjuran yang diajarkan Nabi agar doa dikabul, misalnya dibarengi dengan sholawat dan seterusnya. Ada lagi nanti berkenaan dengan tempat dan waktu. Jadi ada tempat yang menjadi sebab mudah dikabul doa. Dan juga ada waktu yang mudah dikabul doa. Sehingga kalau kita ingin berdoa, ada lagi sebab di luar itu. Bukan karena tempat, karena waktu. Ada sebab lain yang kita buat. Jadi ada sebab-sebab doa dikabul banyak. Ini diantaranya saja. Wasaffi fi sabilillahi, dan di saat yang kedua, di saat seorang hamba itu berada di barisan di jalan Allah, di dalam peperangan. Wa fil abdin lafaz lain, tintani la turaddani, dua doa yang tidak pernah ditolak. Au qallama turaddani, sedikit sekali ditolak. Ad-du'a inda nidai, doa waktu adzan. Wa indal ba'si, atau di saat dalam ba'si itu adalah ba'as itu sebetulnya ya kayak dalam ujian. Ba'as itu ketidakbaikan, kondisi yang tidak enak, ketidakenaan, hina yulhimu ba'dhum ba'dha, di saat tidak enak, di dalam yulhimu ba'dhum ba'dha, perang, berkecamuk. Jadi kecamuk itu kayak tidak enak, kecamuk perang, sudah musuh dekat dengan kita dengan pedangnya dan sebagainya. Jadi adalah yang kedua adalah di saat berkecamuknya perang. Rahu Abu Dawud wa Sahahu Ibnu Hibban fi riwayatin lahu sa'atan yutardu ala da'in ta'ud ala da'in la turaddu ala da'in da'watuhu. Jadi ada doa yang tidak ditolak, ini riwayat lain doanya. Orang berdoa yang tidak ditolak doanya adalah hina tuqamus sholatu, yaitu di saat didirikan sholat. Maksudnya tadi dihubungkan dengan adzan, sampai waktu sholat banyak berdoa. Sehingga kalau kita kembali kepada bab adzan, ya sebagian orang mungkin habis adzan ada namanya basa Jawa puji-pujian. Kalau bahasa Sunda apa kira-kira? Solawatan yang isinya doa. Doa loh ya, bukan lagu yang ngaco. Itu sebenarnya mengamalkan ini, antara adzan dengan iqamat diisi dengan puji-pujian atau doa-doa. Isinya panjatan doa. Itu dikabul oleh Allah. Wa fi saffi fi sabilillah, di saat seseorang berada di jalan Allah Subhanahu di dalam peperangan. Yulhimu bil mahmalati, maknahu yanshubu ba'dhum bi ba'din fil harb. Jadi saling berkecamuk, berhiruk pikuk di dalam peperangan. Sudah campur aduk antara lawan dengan kawan. Terus itu. Jadi lagi seperti gambarnya lah, yulhim itu antara daging dengan daging berdekatan. Artinya dagingnya lawan dengan kawan itu sudah dekat. Maksudnya sudah perang berkecamuk. Dari saat itulah doanya sangat dikabul. Baik, ini adalah bicara tentang jihad. Kemudian nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang tentang ketulusan. Dan itu maknanya luas. Kemudian lagi jihad itu apa saja sih? Apakah hanya perang-perang saja? Nanti akan dijabarkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bissawab.